Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar pelajaran baru, yaitu muatan anti korupsi. Mungkin sebagian dari kalian baru mendengar bahwa sekarang kita sudah ada pelajaran baru, yaitu anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Sebelum ke sana, kita juga harus tahu dulu apa itu korupsi. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corporation, dari kata kerja corrumpere, yang bermakna musuh, rusak, mengoyahkan, memutarbalikan, atau menyogokkan. Sedangkan menurut Lembaga Transparansi Internasional, korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan dia pribadi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu arti atau pengertian dasar dari korupsi. Sekarang, penyebab dari korupsi. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi? Menurut Albert and Seto menyebutkan ada 3 penyangga kecurangan atau penyebab dasar mengapa seseorang melakukan korupsi. Yang pertama adalah karena tekanan, bukan oleh gaya hidup atau keinginan dia untuk memiliki uang atau barang, terbelit hutang yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi atau kecurangan. Yang kedua adalah karena adanya kesempatan. Biasanya orang yang memiliki kedudukan atau jabatan serta pangkat yang tinggi memiliki peluang atau kesempatan yang lebih besar daripada seseorang yang tidak memiliki jabatan. Yang ketiga adalah rasionalisasi atau disebut juga dengan rasionalis. Apa itu? Adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan serta mengetahui kelemahan lingkungannya sehingga dia dapat memanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui bahwa dia sedang melakukan korupsi. Itu adalah 3 penyebab seseorang dapat melakukan korupsi. Selanjutnya, penyebab utama. Penyebab yang paling banyak menjadi alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Yang pertama karena lingkungan politik atau lingkungan ekonomi. Seseorang yang biasanya bekerja di kawasan politik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan korupsi. Yang kedua adalah etika profesional dan moralitas yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi karena seseorang tidak menyadari atau tidak memiliki nilai-nilai nasionalis atau nilai-nilai integritas anti korupsi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebiasaan seseorang yang sudah atau sering melakukan kecurangan sehingga mereka tidak merasa bersalah atau merasa itu merupakan sebuah hal yang tidak baik dilakukan. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau tradisi. Seperti kita ketahui, korupsi merupakan tindakan yang telah ada di negara kita sejak dahulu kala. Bahkan sejak masih zaman penjajahan Belanda pun korupsi itu sudah ada di negeri ini, yang akhirnya mengakibatkan adat atau tradisi pada negara kita. Nah, menurut ahli atau di sini ada Nugroho dan Trihanurita, dia mencatat ada 7 alasan mengapa korupsi bisa tumbuh dan berkembang di negara berkembang. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah karena kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu bukti utama mengapa negara itu menjadi negara yang banyak terdapat korupsi. Yang kedua, kekuasaan yang berlebihan yang berasal dari keserakahan, di mana para petinggi negara atau para pemimpin ingin memperkaya dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu adalah budaya adat istiadat atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Yang keempat adalah ketidaktahuan bahwa dirinya sedang melakukan korupsi. Yang kelima, rendahnya kualitas moral masyarakat, yang dimana dia tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai luhur yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerja keras, dan nilai-nilai mandiri. Selanjutnya, karena lemahnya kelembagaan politik suatu negara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu korupsi terjadi karena penyakit bersama, di mana berbagai macam pihak memiliki keinginan yang sama untuk memperkaya diri sehingga adanya korupsi. Nah, sekarang apakah kamu tahu dampak korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang? Antara lain bidang apa saja? Yang pertama, dampak ekonomi.
Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak terhadap penegakan hukum. Yang kelima, dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan. Selanjutnya, ada nilai-nilai integritas anti korupsi. Apa itu nilai-nilai integritas? Nilai-nilai integritas itu adalah nilai yang harus kita miliki atau sikap-sikap yang harus kita miliki agar kita semua terhindar dari perilaku korupsi. Kita harus sama-sama belajar untuk menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi. Di sini ada beberapa nilai-nilai integritas yang harus kita miliki. Yang pertama, nilai yang ada atau yang harus kita miliki adalah nilai jujur. Yang kedua, ada nilai atau sikap mandiri. Yang ketiga, ada sikap adil. Yang keempat, ada sikap bertanggung jawab. Yang kelima, ada sikap berani. Yang keenam, sikap optimis. Yang ketujuh, ada sikap peduli. Yang kedelapan adalah sikap sederhana. Yang kesembilan adalah sikap disiplin. Dan yang terakhir adalah sikap kerja keras. Ini adalah nilai-nilai integritas anti korupsi atau sikap-sikap yang harus kita miliki agar kita semua terhindar dari perilaku-perilaku korupsi atau menjurus ke arah korupsi. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai integritas ini. Jujur adalah mengakui yang sebenarnya. Jujur bisa diartikan adalah keseimbangan antara hati, pikiran, tindakan, dan ucapan kita. Jadi, kamu bisa dikatakan jujur ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan itu sama. Itu baru dikatakan jujur. Selanjutnya, di sini Bu Juli punya beberapa contoh sikap-sikap jujur. Ya, di sini ada gambar kantin kejujuran, di mana kantin kejujuran ini adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Bapak Ibu gurunya menyediakan makanan dan minuman tidak dijaga oleh penjaga kantin, sehingga kamu akan meletakkan dan menghitung sendiri seberapa banyak kamu jajan dan seberapa banyak kamu harus membayar jajanan kamu tersebut. Ini adalah salah satu tindakan pembiasaan dalam perilaku jujur. Selain itu, ada beberapa cara nih sikap yang harus kita miliki. Contoh, kamu ingin pergi bermain, tapi kamu menyampaikan kepada orang tua untuk pergi belajar berkelompok. Itu sudah mencerminkan bahwa kamu tidak berperilaku jujur. Yang kedua, mengakui saat melakukan kesalahan. Itu merupakan sikap jujur. Memberitahu nilai ulangan yang diperoleh apa adanya, tidak mengada-ngada, menambah-nambahkan atau mengurangi nilai ulangan. Tidak berkata bohong, baik terhadap orang tua, teman, atau kepada siapapun. Mengembalikan barang yang kita pinjam. Berterus terang saat ditanya oleh orang tua ataupun saudara. Mengembalikan sisa uang belanja titipan orang tua. Ini yang paling jarang dilakukan. Kadang kalau belanja ke warung diminta oleh orang tuanya, sisa uangnya tidak dikembalikan. Nah, itu merupakan salah satu tindakan tidak jujur yang bisa menjadi landasan pertama atau sebab pertama kamu dapat menjadi pelaku korupsi, karena kamu mengambil uang yang belum menjadi hak kamu atau bukan menjadi hak kamu. Menyatakan alasan sebenarnya jika terlambat masuk ke sekolah. Tidak mencontek saat ulangan, karena ketika kamu menyontek saat ulangan itu merupakan sikap di mana kamu tidak jujur. Mengembalikan uang yang ditemukan di kelas kepada pemiliknya. Ketika kamu menemukan uang di kelas, jika uang itu kamu kembalikan kepada Bapak Ibu guru, itu merupakan salah satu sikap jujur. Tidak berbuat curang saat bermain dalam permainan atau pertandingan, tidak mengakui barang milik orang lain menjadi milik kamu. Itu adalah beberapa contoh dari sikap perilaku jujur yang harus kita miliki. Yang selanjutnya adalah sikap peduli. Nah, apa itu peduli? Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan orang lain. Sehingga kita harus saling menolong dan peduli terhadap sesama kita. Pembiasaan perilaku peduli. Sebagai contoh, terjadi bencana alam, kita memberikan bantuan, artinya kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap tetangga kita, saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Atau contoh-contoh yang lainnya, menolong orang yang sedang kesusahan, tadi bencana alam. Berempati pada orang lain, ada temanmu yang sakit, kita besuk, itu juga merupakan salah satu sikap peduli.
menolong korban bencana alam, berbagi kepada orang lain, saling menghargai, ikut menghibur orang yang terkena musibah. Itu merupakan contoh-contoh sikap kita peduli. Kita membantu orang tua di rumah, itu pun merupakan contoh dari sikap peduli kita terhadap orang tua. Yang selanjutnya adalah mandiri. Apa itu mandiri? Nah, tadi kita dikatakan bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain. Namun, jangan salah, kita tidak boleh berlebihan dalam bersikap. Karena ketika kita berlebihan dalam bergantung kepada orang lain, akan mengakibatkan kita tidak menjadi orang yang mandiri. Kita menjadi orang yang manja, dan kita akan mudah mengandalkan orang lain. Sehingga kita juga harus memiliki sikap mandiri atas diri kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Kita peduli. Contoh sikap mandiri adalah di sini ada foto atau gambar anak sedang merapikan tempat tidur. Dia bertanggung jawab sendiri. Dia mandiri, setelah dia bangun tidur, dia rapikan tempat tidur. Bisa juga mencuci piring setelah makan. Piring kamu sendiri kamu cuci. Jadi tidak menyusahkan orang tua dan kamu membantu orang tua. Pergi ke sekolah tanpa bantuan. Kalau sekolahnya dekat bisa jalan kaki. Terus menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, tidak lagi disiapkan oleh orang tua. Ke sekolah menggunakan transportasi publik jika memungkinkan. Mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek walaupun tugas itu sulit. Merapikan, membersihkan kelas, itu juga merupakan sikap mandiri kita dan tanggung jawab kita terhadap kelas kita. Tidak membuang sampah sembarangan atas kesadaran kita sendiri. Membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Terus mengikuti kegiatan Siskamling, itu juga bisa salah satu bentuk sikap mandiri kita. Selanjutnya adalah sikap disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab, yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai agar kita bisa menaati peraturan tersebut. Jadi disiplin itu kita melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Itu disiplin. Nah, di sini ada contoh-contoh disiplin. Pertama, disiplin saat menjalankan ibadah. Ketika agama meminta kita untuk sholat, kita sholat. Artinya ketika kita melaksanakan sholat lima waktu, tidak bolong-bolong sholatnya, artinya kita disiplin dalam beribadah. Jika pergi tidak pulang larut malam, disiplin akan aturan di rumah. Selalu bangun pagi dan tidak mengulur waktu. Makan yang teratur dengan makanan yang sehat. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu disiplin. Ketika kamu mengumpulkan atau mengerjakan tugas tidak sesuai dengan waktu, berarti kamu sudah lalai atas tanggung jawabmu. Berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan dan menaati tata tertib sekolah. Contohnya apa? Memakai seragam ke sekolah dengan benar dan rapi. Itu adalah beberapa contoh sikap disiplin. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah dari kata tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sebelum kita menuntutkan hak. Jadi ada hak, ada tanggung jawab. Sebelum kita menuntutkan hak, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab ini adalah sikap melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diberikan. Ketika kita diberikan tugas atau tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, itu harus kita laksanakan. Contoh, kamu sebagai pelajar, tanggung jawab kamu adalah apa? Belajar. Sebagai contoh di sekolah, kamu dibagi jadwal piket. Itu merupakan tanggung jawab kamu. Misal kamu dapat piket hari Senin, berarti kamu bertanggung jawab pada hari tersebut untuk menjaga kerapihan dan kebersihan kelas tersebut. Tanggung jawab, bentuk-bentuk contoh tanggung jawab yang lain, melaksanakan apa yang sudah kita janjikan. Tanggung jawab atas perkataan dan perbuatan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan pada akhir. Bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Menjaga nama baik keluarga, itu juga tanggung jawab kita. Memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal kita. Mematuhi aturan yang ditetapkan bersama, bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, menjaga keharmonisan dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Itu merupakan tanggung jawab kita baik di lingkungan sekolah, baik di
masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nilai yang selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah mengerjakan suatu kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum atau sampai target itu tercapai dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Berikut contoh-contoh sikap kerja keras, yaitu kerja keras dalam membantu orang tua, bekerja keras dalam menuntut ilmu. Kamu sebagai pelajar punya tanggung jawab tadi dalam menuntut ilmu dan harus dilaksanakan dengan kerja keras. Terus kerja keras menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, tidak berkelahi dengan teman, menjaga hubungan baik dengan adik, menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru. Itu adalah salah satu cara kamu untuk menjaga keamanan dan ketentraman. Bekerja atau belajar dengan penuh semangat, jangan merasa cepat puas dengan prestasi yang sudah kamu capai. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar agar apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai. Seperti contoh berikut. Di sini ada foto di mana anak-anak memenangkan perlombaan. Mereka mendapatkan hadiah dan piala dari hasil perlombaan mereka. Ini adalah bentuk kerja keras mereka selama ini dalam berlatih dan belajar, sehingga mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan, mencapai apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah sikap sederhana. Sederhana adalah sikap atau kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, yaitu dengan tidak berlebih-lebihan. Contohnya, dengan membeli barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak hanya melihat mode, tren, lalu kita membeli sedangkan kita tidak menggunakannya. Menabung sebagian uang atau harta yang kita miliki, itu merupakan cara kita dalam bersikap sederhana. Selalu membuat rencana barang yang ingin dibeli, kembali lagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan atau bisa mengakibatkan mubazir dalam menghabiskan atau menggunakan barang atau uang. Nah, itu tadi beberapa sikap, nilai-nilai integritas yang harus kita miliki agar kita semua terhindar atau jauh dari sikap korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi pada negara atau pemerintahan. Korupsi juga bisa terjadi pada lingkungan sekolah. Ketika kita tidak melaksanakan nilai-nilai tersebut, itu bisa dikatakan kita mulai melakukan korupsi. Korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi barang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa nilai-nilai integritas yang harus kita miliki. Nah, agar apa? Agar kita semua terhindar dari perilaku korupsi. Mungkin itu saja yang dapat Bu Juli sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Juli mohon maaf. Bu Juli akhiri, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.